masa pandemi ini kita harus rajin jaga kesehatan ya. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan secara benar, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu memakai masker saat keluar rumah. Dan tentunya kita juga harus menjaga kebugaran dengan tetap berolahraga, Pak ya. Betul sekali. Baik, Pak Kendi. Jadi saya nanti akan bantu menyampaikan materi pembelajaran nanti untuk kelas 4, khusus muatan IPA aja ya. Kompetensi dasarnya 3.8 yaitu tema 4 subtema 1 mengenai memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita juga mengetahui manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini, Pak. Oke. Jadi manfaat kita belajar materi ini nanti mudah-mudahan siswa bisa, yang pertama itu mengidentifikasi upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam rangka pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kemudian yang kedua nanti siswa dapat mengidentifikasi dampak kegiatan manusia, apa saja sih dampak kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap keseimbangan sumber daya alam di lingkungannya. Oke, para pendengar dan pembelajar sekalian, anak-anak Bapak yang hari ini sedang standby di radionya, mari kita simak langsung saja penjelasan dari Bapak Guru kita, Bapak Dayat. Silahkan, Pak. Terima kasih Pak Kendi. Mohon izin Pak kasih kurikulum dan penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut. Oke, Pak Mas ini. Pak Kendi mohon izin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap sehat ya. Amin. Untuk kelas 4 SD, salam datang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Meskipun kita belajar di rumah, mudah-mudahan tetap semangat ya, karena belajar itu kan bisa di mana saja dengan siapa saja. Nah, karena masa pandemi ini kita memanfaatkan salah satu teknologi yang sudah ada sejak dulu, yaitu melalui radio ya. Baik, Bapak jelaskan yang pertama materi kita hari ini yaitu upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, anak-anak kita dalam hidup ini kan tentunya memiliki sebuah cakupan lingkungan ya. Lingkungan yang kita tinggal ini terdiri dari berbagai macam ekosistem. Nah, apa sih itu ekosistem? Ekosistem itu yaitu satu lingkup atau satu wadah yang di dalamnya itu ada komponen biotik. Nah, biotik ini artinya makhluk hidup ya. Kemudian dan juga abiotik. Abiotik itu ada A-nya itu berarti tidak, biotik itu hidup. Nah, berarti itu tidak hidup atau benda mati. Jadi interaksi antara kedua komponen tersebut itu disebut ekosistem. Contoh apa sih contoh biotik ini? Contoh biotik ini seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian abiotik ini contohnya adalah benda-benda mati tadi seperti air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Keduanya itu saling ketergantungan satu sama lain. Jadi kita harus menjaga keseimbangannya. Lingkungan kita ini punya peran penting bagi kehidupan makhluk di bumi, yaitu sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi makhluk hidup. Begitu pentingnya peran lingkungan sehingga harus dijaga dari kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ada yang disebabkan oleh faktor alam, nah kemudian ada juga yang disebabkan oleh faktor manusia ya. Nah, yang pertama faktor alam dulu. Faktor alam ini kayak gempa bumi ya, itu kan bukan gara-gara manusia ya. Gempa bumi. Kemudian letusan gunung berapi. Nah, manusia tidak bisa mengatur itu. Ada pula yang disebabkan kegiatan manusia, contohnya, nah ini mudah-mudahan kita nggak ada yang seperti ini ya. Contohnya perusakan hutan, perburuan hewan yang secara berlebihan. Kemudian kegiatan pembangunan yang merusak lingkungan, kemudian pencemaran lingkungan. Nah, karena itu agar lingkungan kita ini tetap seimbang, tetap terjaga, maka perlu upaya-upaya untuk menjaga keseimbangannya agar tidak berdampak negatif nanti terhadap lingkungan kita sendiri.
upaya tersebut bisa dilakukan agar kekayaan lingkungan tersebut dapat berlanjut selama mungkin, sehingga kekayaan tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya kita sendiri saja yang bisa menikmati, tapi generasi-generasi selanjutnya. Ini contoh Bapak sebutkan ya, contoh kegiatan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Ini ada 2. Yang pertama di lingkungan rumah dulu. Jadi di lingkungan rumah itu beberapa kegiatannya, yaitu yang pertama bisa dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Nah, apa saja sih penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan itu? Ada banyak ya yang dapat mencemari lingkungan, seperti deterjen. Nah, kita ini pasti ya untuk mencuci kan memakai deterjen rumah tangga, dan plastik. Nah, plastik ini tentunya sangat amat banyak ya kita gunakan. Kalau beli sop, nah ini bungkusnya pakai plastik. Pokoknya banyak yang dibungkus pakai plastik ya. Bahkan beli lem yang kecil aja kadang dikasih plastik. Sebenarnya kan tidak perlu ya, bisa saja dikantongi. Jadi deterjen ini saya diusahakan untuk mencari deterjen yang ramah lingkungan. Cirinya apa saja sih deterjen yang ramah lingkungan itu? Nah, tentunya salah satu cirinya itu lolos uji klinis dari pemerintah. Kemudian ini juga ada busanya lebih sedikit dan mudah dibilas. Nah, kadang kita kan termakan iklan Pak ya. Busanya banyak, padahal nggak ada ya hubungannya, nggak ada korelasinya antara busa yang lebih banyak itu dengan tingkat kebersihan pakaian. Nah, jadi itu cuma iklan aja. Nah, jadi itu busanya lebih sedikit dan mudah dibilas. Selain itu kita juga harus mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Caranya gimana kira-kira? Yaitu dengan cara membawa kantong atau tas belanja dari rumah yang dapat digunakan berkali-kali. Nah, alhamdulillah pemerintah daerah kita sudah mendukung sekali ya pengurangan sampah plastik ini dengan cara di retail-retail itu tidak menyediakan lagi kantong plastik. Nah, tapi harus membawa sendiri. Karena plastik ini kan sampahnya sampai ribuan tahun tidak terurai ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengurangi produksi sampah rumah tangga. Nah, gimana sih sampah rumah tangga? Misalnya kita dengan cara mengurangi sampah kemasan produk dengan membeli produk yang berukuran besar. Nah, itu diusahakan agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Kemudian membeli produk yang dapat diisi ulang, jadi tidak perlu yang baru lagi bungkusnya, jadi cukup yang isi ulang saja. Kemudian yang ketiga yaitu memilah sampah. Nah, kegiatan memilah sampah ini bisa dilakukan dengan cara memisahkan sampah 3 kategori, yaitu yang pertama organik, yang kedua anorganik, dan yang ketiga logam atau kaca. Karena setelah dipilah sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos. Nah, sampah organik ini kan sampah yang mudah busuk ya, jadi bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian sampah anorganik jika memungkinkan dapat didaur ulang, recycle. Kalau bisa daur ulang, kemudian akhirnya nanti kita bisa menggunakan kembali atau reuse. Selanjutnya yang keempat yaitu menghemat penggunaan air. Nah, penghematan air ini sudah mudah aja ya. Kita kalau nggak memakai lagi kerannya, dimatikan saja. Kemudian pakaian, nah ini mencuci pakaian nih. Mencuci pakaian dan peralatan makan apabila jumlahnya sudah memenuhi. Jadi jangan sedikit dicuci, tapi disesuaikan lah. Kalau sudah banyak baru dicuci. Nah, kecuali urgent memang pakaian itu mau dipakai mungkin dalam waktu yang dekat. Kemudian serta mandi dengan air secukupnya. Nah, ini perlu kesadaran diri kita ya untuk menghemat air dengan secukupnya. Misalnya mandi, kemudian untuk menyiram tanaman itu juga
Bisa juga kan dari air cucian beras, itu malah bagus ya. Nah, malah bagus itu sudah, itu salah satu cara kita juga memanfaatkan air yang sudah terpakai. Kemudian selanjutnya yang kelima, upaya yang kelima itu menghemat penggunaan listrik. Nah, ini sudah barang tentu penghematan listrik ini sudah memang harus. Salah satu caranya itu dengan cara menggunakan barang-barang dengan daya rendah, contohnya lampu terutama. Nah, lampu ini kan kita pasti sudah memasang di setiap rumah gitu. Lampunya kalau bisa pilih yang LED. Nah, yang LED ini kan memang lebih mahal tapi hemat akan daya, kemudian lebih terang. Jadi saya pernah melakukan percobaan waktu mengajar di kelas 6 itu. Ada percobaan 3 lampu. Yang pertama lampu pijar, yang kedua lampu neon, yang ketiga lampu LED dengan daya sama 5 watt. Setelah diukur dengan apa? Ada aplikasinya di smartphone itu, namanya apa ya, saya lupa. Jenis apa, mengukur banyaknya lumen yang ada di pancaran cahaya, jumlah pancaran cahaya lah. Nah, itu setelah diukur ternyata yang paling terang, yang paling banyak pancaran cahayanya adalah lampu LED. Nah, sama-sama 5 watt kan? Kita pengen terang, lebih terang, maka pakai ya lampu yang LED. Ini juga awet, tahan lama. Jadi sebenarnya tidak, kalau ukurannya sebenarnya tidak mahal sih, karena daya hidupnya lebih lama. Kemudian selanjutnya mematikan lampu ketika tidak memerlukan cahaya penerangan, seperti saat siang hari. Nah, siang-siang tidak perlu, kalaunya sudah cukup cahaya matahari aja, tidak perlu lagi kita menyalakan lampu. Kemudian tidur. Nah, tidur ini kalau bisa lampunya juga dimatikan. Karena apa? Karena untuk yang pertama tadi untuk menghemat listrik terutama. Kemudian ada penelitian juga bahwa otak kita ini, kalaunya cahaya itu masih ada, maka dia masih merespon. Nah, jadi itu juga menurunkan kualitas tidur kita. Nah, jadi otak kita masih merespon terhadap cahaya meskipun kita sedang tidur. Selain itu, kita juga dapat mengurangi dan menghindari penggunaan listrik yang tidak diperlukan pada jam 5 sore sampai 10 malam. Nah, karena jam-jam itu penggunaan listrik secara global ini meningkat daripada siang hari. Nah, jadi kalau menyetrika, usahakan nggak usah lah jam 5 sore atau jam 10 malam pagi. Kemudian yang keenam, upaya yang keenam yaitu menghemat penggunaan kertas. Nah, seperti kita tahu kertas ini bahannya dari apa sih? Dari kayu, Pak ya? Kertas ini bahannya dihasilkan dari serat pepohonan, dari kayu. Penggunaan kertas harus dilakukan secara efektif dan efisien karena berdampak pada banyaknya pohon yang harus ditebang. Jadi semakin banyak kita memakai kertas, semakin banyak kita boros kertas, maka pohon-pohon akan semakin cepat ditebangi. Nah, ini kan bahaya, Pak, untuk apa? Untuk kelangsungan hutan kita. Jadi usahakan kertasnya kalau bisa dipakai, bahkan mungkin kalau bisa ada yang mendaur ulang mungkin boleh. Ada caranya mendaur ulang kertas. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat sering menggunakan kertas, kemudian menghasilkan tumpukan kertas yang tidak terpakai lagi. Nah, jadi saya sarankan tadi ya, dilakukan daur ulang. Daur ulangnya itu tidak sulit. Jadi ada banyak di internet ya, bisa dilihat. Kemudian yang ketujuh itu menghindari pemborosan bahan bakar. Nah, bahan bakar ini contohnya bensin, Pak. Nah, bensin ini kan masuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, atau dalam kata lain, bensin ini kalau kita pakai dengan boros terus-menerus, maka akan cepat habis, tidak bisa lagi diolah, diproduksi, karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Butuh jutaan tahun untuk
menghasilkan menghasilkannya ya. Untuk itu penggunaannya juga harus hemat. Kegiatan menghemat bahan bakar diantaranya adalah membiasakan jalan kaki atau bersepeda. Nah, pas ini. Jika tempat tujuannya dekat, kalau nggak dekat kan nggak bisa juga bersepeda aja. Kemudian menggunakan kendaraan pribadi seperlunya. Ini untuk yang di kota-kota besar ya, bisa dibiasakan naik kendaraan umum. Kemudian memanaskan motor seperlunya. Jadi nggak usah lama-lama memanaskan motor itu, apalagi sampai ditarik gasnya sekencang-kencangnya ya. Jadi tidak perlu itu. Karena biar memanaskan motor itu cukup didiamkan aja. Setelah itu didiamkan aja 2-3 menit aja cukup sudah itu. Apalagi kendaraan-kendaraan sekarang kan tidak perlu lagi dipanaskan, kayak Matic itu kan tidak perlu lagi dipanaskan karena dia sudah punya sistem yang menyesuaikan panas, jadi tidak lagi seperti kendaraan-kendaraan yang dulu. Kemudian menghindari bepergian pada jam-jam macet. Nah, ini macet ini juga boros BBM karena karena kendaraan itu kan kalau sebentar berhenti, sebentar kemudian jalan lagi, itu menyebabkan pemborosan BBM. Kemudian yang upaya ke-8 yaitu menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandungan CFC. Nah, CFC ini apa sih? CFC itu singkatan dari fluorkarbon. Jadi salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon yang berdampak pada pemanasan global. Nah, jadi penggunaan CFC ini harus segera dihentikan. Kalau tidak bisa dihentikan ya sebaiknya dihindari lah. Hal tersebut dapat dipraktikkan dengan berbagai cara, misalnya membeli AC mobil tanpa CFC, kemudian menggunakan kulkas yang tidak ber-CFC dan menggunakan sprayer tanpa CFC. Apa sih CFC itu? Biasanya kita sebut juga dengan gas freon. Nah, jadi mobil itu kan AC-nya itu kadang habis katanya freonnya. Nah, itu CFC namanya. Jadi usahakan yang tidak ada CFC-nya. Kemudian kulkas itu juga ada tandanya non CFC. Nah, jadi usahakan kulkas yang non CFC juga. Nah, tadi kan itu adalah upaya yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah ya. Nah, kemudian kita bahas lagi di lingkungan masyarakat. Tapi sebelum bahas mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Andy ya. Jadi sudah ada 8 tadi Pak ya. 8 kita mengenai bagaimana cara kita ini untuk atau upaya kita menjaga keseimbangan lingkungan Pak ya, di lingkungan rumah. Ini ada satu tadi mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, mengurangi produksi sampah rumah tangga Pak ya, kembali. Kemudian memilah sampah, menghemat penggunaan air, juga menghemat penggunaan listrik. Nah, ini sangat penting sekali. Juga menghemat penggunaan kertas. Nah, ini kadang kita banyak tidak sadar ya. Kemudian menghindari pemborosan bahan bakar, dan kemudian yang ke-8 menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandungan CFC di dalamnya. Jadi ada 8 Pak ya. Ada 8 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti di lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan kembali ya materi kita hari ini mengenai memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Oke, nanti Bapak Hidayat akan melanjutkan. Kalau tadi bagaimana menjaga lingkungan di lingkungan rumah, mungkin hari ini kelanjutannya di lingkungan mana lagi nih Pak? Di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Iya, ini Bapak minta kembali. Mungkin ayah bunda yang hari ini juga mendampingi Ananda di radionya masing-masing dengan anak-anaknya, boleh untuk memberikan juga bimbingan terus kepada anak kita. Silakan Bapak Hidayat. Terima kasih Pak Skendi. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajaran kita dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan ya.
Kalau tadi sudah Bapak sampaikan kan, yang pertama di lingkungan rumah, kemudian yang kedua kita lanjutkan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi apa saja sih upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat? Ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu upaya pertama yaitu melakukan reboisasi. Nah, reboisasi itu kita sudah sering yang mendengar kata-kata reboisasi. Atau itu reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman atau penghijauan hutan kembali ya. Jadi kerusakan hutan di Indonesia yang kita tercinta ini sudah parah ya. Perlu kesadaran dari kita sebagai masyarakat untuk melakukan penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara kita rajin-rajin menanam pohon. Bisa saja satu orang satu pohon ya. Program tersebut tentu memerlukan peran aktif kita. Tentunya juga ada himbauan-himbauan dari pemerintah Indonesia ya, agar pentingnya hutan ini kan sebagai paru-paru ya, paru-paru kita, karena tumbuhan itu kan menghasilkan oksigen, menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Kemudian upaya kedua bisa dengan menjaga kelestarian hutan. Nah, masyarakat bisa menjaga kelestarian hutan dengan apa? Melakukan atau menggalakkan program penanaman 1 juta pohon. Nah, rajin menanam pohon, kemudian tidak menebang hutan secara sembarangan. Jadi harus, kalau mau menebang pun harus tebang pilih ya. Okay. Kemudian turut serta dalam pengawasan illegal logging. Nah, itu illegal logging yaitu penebangan pohon secara ilegal atau tidak ada izin. Kemudian tidak membuka lahan baru dan dengan cara membakar hutan. Nah, biasanya kan kalau di daerah persawahan itu biasanya kalau sudah selesai sawahnya mau nanam kembali dibakar. Nah, itu memang mau cara praktis. Nah, tadi sebenarnya itu salah. Karena salah, maka otomatis kita hindari ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya yang suka bakar-bakar hutan. Selain polusi udara juga tidak bagus untuk kelestarian hutan. Kemudian serta mencegah kegiatan sewa hutan. Nah, sewa hutan ini kalau bisa dihindari aja ya, karena malah menguntungkan cuma investor asing aja. Baik, kita lanjutkan yang ketiga yaitu melindungi satwa langka. Nah, satwa langka, masyarakat juga harus melindungi satwa langka dengan cara menjaga kelestarian habitat alaminya yaitu hutan lindung. Kemudian tidak melakukan dan mengawasi perburuan hewan serta tidak melakukan dan melaporkan kegiatan jual beli berbagai spesies hewan langka. Nah, seperti kita di Kabupaten Tanah Laut ini kan ikon kita apa Pak Sudendi? Rusa itu ya. Nah, kijang ya. Nah, kijang sekarang kan agak susah ya. Agak susah ditemui di hutan-hutan karena hutannya memang berkurang terus ya. Karena memang namanya manusia itu kan selalu bertambah ya. Karena bertambah jadi tempat-tempat tinggal itu kan harus juga semakin banyak. Nah, oleh karena itu mungkin terpaksa membuka hutan untuk lingkungan tempat tinggal, karena semakin banyak manusia semakin banyak juga membutuhkan tempat tinggal. Kemudian yang keempat, bijak dalam bercocok tanam. Jadi dalam kegiatan bercocok tanam kita harus menerapkan sistem yang memperhatikan lingkungan juga. Contohnya pengendalian hama ya. Nah, ini pengendalian hama ini kadang kita kan sering menggunakan pestisida ya. Nah, pestisida itu boleh aja, cuma asal jangan berlebihan aja. Karena nanti khawatirnya kalau berlebihan itu malah menimbulkan hama lain lagi. Mungkin hama yang kita mau matikan memang mati, tapi akan menimbulkan masalah lain lagi. Malah berdampak pada contohnya kehidupan di
kehidupan ekosistem sawah nanti malah akan terganggu. Contohnya ekosistem air, nah misalnya kan ada ikan di situ. Nah, karena kita menggunakan pestisida malah ikannya itu mengandung racun. Bisa jadi kalau ikannya hidup terkonsumsi oleh manusia malah berbahaya bagi manusia itu sendiri, atau atau bisa juga kemungkinan lain malah ikannya itu semuanya mati ya, karena tidak bisa berkembang biak gara-gara pestisida yang berlebihan tadi. Nah, itu juga perlu kita sadari ya. Jadi harus kita menggunakan pestisida itu secara bijak dan menerapkan sistem rotasi tanaman atau ekosistem di daerah lahan persawahan tetap terjaga keseimbangannya. Nah, kemudian misalnya ada lagi mencegah, kita biasanya mencegah wereng ya, kalau ada wereng kan di nah itu cukup bisa juga dengan cara alternatif, yaitu dengan mencarikan hewan pemangsanya. Nah, jadi warna sangit itu kan laba-laba itu kan juga memangsa warna sangitnya, bisa juga dengan menebar, kalau bisa ya, menebar pemangsanya. Jadi kita pakai rantai apa namanya? Rantai makanan. Rantai makanan aja untuk alternatif membasmi hama-hama. Kemudian yang kelima itu mengonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Nah, kalau bisa nggak usah lah barang-barang impor itu kita konsumsi, karena kan pastinya pengawetnya lebih banyak juga kan, karena barang impor itu lama kan. Ya, lebih baik dari hasil pertanian dan peternakan daerah kita sendiri, karena selain segar juga kita membantu meningkatkan ekonomi petani-petani kita dan peternak-peternak kita sendiri. Kemudian yang keenam yaitu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat biasanya AMDAL ya. Nah, itu sangat penting. Kita dalam contohnya kegiatan pembangunan ya, itu harus dianalisis dulu bagaimana efeknya terhadap lingkungan. Nah, perlu analisis mendalam terhadap lingkungan. Nah, jadi itu tadi upaya menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga lingkungan yang bisa kita lakukan di masyarakat. Kemudian kita lanjutkan materi kedua ya. Materi kedua yaitu dampak kegiatan manusia terhadap keseimbangan sumber daya lingkungan. Nah, apa kegiatan kita yang berdampak di lingkungan? Mari kita pelajari. Namanya kita manusia ya, itu pasti berusaha agar kebutuhan manusia itu, kebutuhan kita sendiri selalu terpenuhi. Saat kita memenuhi kebutuhan pangan, maka kita membuat lahan pertanian. Contohnya sawah dan kebun. Nah, kita kan pasti butuh makan ya. Jadi kita membuat lahan pertanian seperti sawah dan kebun. Pun ada yang dibuat di lereng-lereng gunung. Maka untuk itu manusia telah merubah permukaan gunung yang miring menjadi namanya berundak-undak ya. Berundak-undak. Selain itu mengairi sawah di dataran rendah, manusia juga membuat bendungan. Nah, bendungan itu biasa disebut waduk atau danau buatan. Dengan terbentuknya waduk, maka manusia telah mengubah permukaan bumi yang semula berupa tanah menjadi daratan yang digenangi air. Kemudian di alam ini juga telah tersedia berbagai macam kebutuhan manusia yang disebut sumber daya alam. Sumber daya alam ini seperti kita ketahui ada dua ya, yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui ini maksudnya bisa selalu tersedia ya, meskipun dimanfaatkan secara terus-menerus, bisa dilakukan regenerasi. Contohnya tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, dan udara. Nah, kalau tumbuhan kan mungkin tidak habis-habis asal kita tetap meregenerasi atau menanam kembali. Hewan asal diternakkan, tidak cuma dimanfaatkan aja, tapi juga dibudidayakan. Air ini juga harus dipergunakan dengan bijak, karena memang air ini tidak habis-habis, cuma yang kita perlukan untuk hidup itu kan air bersih ya. Nah, air memang tidak habis-habis, tapi
yang kita perlukan air bersih. Jadi menjaga keseimbangan air juga sangat penting. Sinar matahari dan udara. Nah, tentu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya tambang mineral dan non mineral. Nah, dan tambang mineral ini contohnya tambang aluminium, emas, perak, tembaga, nikel, dan besi. Kemudian bahan tambang non mineral contohnya itu batu bara dan minyak bumi. Sumber daya alam ini tentu memang manusia sebagai khalifah di bumi ini kan memang menguasai. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya tadi kita memang harus menggunakan sumber daya alam ini. Namun sangat disayangkan terkadang manusia sampai merusak alam untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi perbuatan ini yang bisa mengubah keseimbangan lingkungan di bumi ini. Contohnya yang kegiatan kita yang bisa mengubah, yang berdampak pada lingkungan ya. Yang pertama pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya, akhir-akhir ini manusia banyak melakukan pembakaran hutan untuk menjadikan lahan pertanian, permukiman penduduk, dan untuk industri. Kawasan hutan yang dijadikan lahan pertanian biasanya berubah menjadi lahan tandus dan gersang. Nah, karena setelah panen biasanya ditinggalkan. Kemudian sistem perladangan tersebut namanya perladangan berpindah. Tapi di daerah kita mungkin tidak banyak yang seperti ini Pak ya. Tidak banyak yang setelah panen ditinggalkan karena akan digunakan terus-menerus. Sistem perladangan seperti ini disebut perladangan berpindah tadi ya. Akhirnya hutan yang dulu menghijau jadi tanah tandus dan gersang. Selain itu lahan pertanian biasanya pembakaran hutan juga bertujuan untuk membangun permukiman penduduk dan mendirikan pabrik. Nah, mudah-mudahan dalam pembelajaran kita ini nanti kita bisa mencegah pembakaran hutan dan melakukan analisis apabila memang mau tidak mau kita membangun permukiman penduduk. Kemudian pembakaran hutan memberikan dampak langsung terhadap lingkungan yang diantaranya adalah yang pertama hilangnya sejumlah spesies, yaitu selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Nah, jadi bila kita membakar hutan itu otomatis kita menghilangkan tempat tinggal hewan-hewannya. Makanya kadang kan ada mungkin monyet masuk ke pemukiman penduduk. Nah, mungkin itu memang karena di lingkungannya bahan makanannya memang sudah tidak tersedia lagi karena semakin menipisnya hutan tadi. Berbagai tumbuhan maupun hewan terancam punah akibat pembakaran hutan. Apalagi tumbuhan ini kan tidak bisa berpindah-pindah ya. Kalau sudah dibakar ya mungkin habis. Selanjutnya isu juga bisa mengakibatkan erosi. Nah, jadi hutan yang tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi, ketika tanaman itu hilang akibat dibakar tadi, akan menyisakan lahan hutan yang mudah terkena erosi. Itu bisa oleh air hujan, bahkan angin juga bisa. Kemudian yang selanjutnya itu penurunan kualitas air. Nah, pembakaran hutan itu berdampak juga terhadap penurunan kualitas air. Salah satu fungsi hutan itu kan dalam daur hidrologis ya, ada dalam daur hidrologis atau daur air. Kemudian terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan menyerap dan menyimpan air hujan. Nah, jadi tidak ada lagi yang menyimpan air hujan. Air hujan itu akan langsung meresap ke tanah, mengakibatkan tanah itu gersang ya. Kemudian hutan itu kan fungsinya juga menahan agar air itu tidak langsung jatuh ke tanah. Nah, makanya tanaman itu tetap subur. Jadi kalau air itu langsung ke tanah, maka kandungan humus atau kandungan yang suburnya nanti malah hilang. Selanjutnya itu juga berdampak, pembakaran hutan itu berdampak terhadap pemanasan global atau bahasa istilahnya global warming ya. Kebakaran hutan itu menghasilkan asap dan gas karbon dioksida.
juga gas-gas lainnya. Nah, selain itu dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Ini sangat berpengaruh ya terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Kemudian juga meningkatnya bencana alam. Nah, karena terganggu tadi kan ekologi hutan, maka akibat kebakaran hutan membuat intensitas bencana alam meningkat. Contohnya kayak banjir, tanah longsor, dan juga kekeringan. Kemudian selanjutnya kegiatan manusia selanjutnya yang berdampak terhadap lingkungan yaitu penambangan hutan secara liar. Nah, penambangan hutan secara liar ini atau istilahnya tadi ya illegal logging. Nah, ini juga sudah Bapak sampaikan tadi sangat tidak baik untuk kelangsungan hutan kita. Kemudian Bapak lanjut aja ya. Yang selanjutnya yaitu penambangan ya. Nah, penambangan itu sangat berasa ya pengaruhnya terhadap permukaan bumi. Ya, kita lihat aja misalnya kalau di daerah penambangan itu yang asalnya hutan malah akhirnya nanti jadi tandus ya. Jadi tersisa lubang-lubang besar aja. Nah, karena tambang ini kan kalau sudah lubangnya sangat besar itu rasanya mustahil ya untuk ditutup lagi. Nanti mungkin malah akan jadi danau ya. Bisa juga di sini dimanfaatkan untuk tempat-tempat wisata pada akhirnya. Tapi itu kan juga mengganggu mengganggu ekosistem kita ya. Kemudian selanjutnya yaitu selain penambangan tadi, kita lanjutkan aja ya upaya kita dalam memperbaiki kerusakan yang akibat dampak kita tadi. Ya, yang pertama yaitu pelestarian udara dengan cara menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Nah, kayak sekarang yang musim-musim bunga, musim-musim bunga, nah ini bagus juga nih untuk menambah produsen oksigen kita ya. Kemudian yang kedua mengupayakan pengurangan emisi. Yang ketiga mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon. Nah, kemudian upaya kedua yaitu pelestarian hutan. Upaya dan cara reboisasi dan melarang pembabatan hutan. Ya baik, karena mungkin waktunya tinggal sedikit ya. Jadi Bapak agak percepat ya. Kita masuk ke kesimpulan dia Pak Edi ya. Silakan Pak. Nah, okay. Jadi tadi pembelajaran kita hari ini itu tentang upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan dan kemudian dampak kegiatan manusia terhadap keseimbangan sumber daya di lingkungan. Jadi upaya kita dalam pelestarian sumber daya alam tadi ada dua ya, bisa kita lakukan di lingkungan rumah, bisa juga di lingkungan masyarakat. Nah, tentu pastinya dampak yang kedua itu tentu dampak kegiatan manusia terhadap keseimbangan sumber daya lingkungan tadi tentunya bisa sebagai pembelajaran kita ya, apa saja sih kegiatan-kegiatan kita yang malah merusak sumber daya alam. Mudah-mudahan hal-hal negatif dari kegiatan itu bisa kita hindari ya. Amin. Nah, baik, anak-anak mungkin demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mengingat waktu kita terbatas ya. Jadi dan demikian salah hilap Bapak mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Langsung saja Bapak kembalikan lagi kepada host kita Bapak Sukendi SPD. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bapak Muhammad Hidayatullah. Jadi alhamdulillah anak-anak Bapak yang hari ini ada di rumah masing-masing. Nah, kita telah belajar bersama melalui daring pada pagi hari ini. Terkhusus untuk anak Bapak siswa kelas 4 Pak ya. Jadi harapan kami tentunya
materi hari ini dapat menjadi penguat materi Pak ya. Ini kan tema 4 ya, tema 4 subtema 1 Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penguat dari pembelajaran yang sudah mungkin diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka di sekolah masing-masing. Oke Pak, mungkin nantinya para pendengar sekalian, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat tentunya ya kan. Kami berdua mohon izin undur diri Pak ya. Dan nanti minggu depan kita bisa jumpa kembali. Iya. Lewat udara masih banyak.